Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Honda Freed E PSD tahun 2012 transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Elan dari Cilegon, Banten. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and... Selain kita terima jasa pencarian mobil bekas, kita juga bisa bantu rapi-rapi unitnya. Biasanya jika kita beli mobil bekas, pasti akan ada perbaikan untuk unitnya. Contohnya perbaikan bodi lecet, ganti ban, perbaikan kaki-kaki, ganti oli, ada saja, namanya juga mobil bekas. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, sebelum kami kirim kepada Anda, kita bereskan dulu PR-nya. Jadi pastinya akan ada perbedaan ketika diserahkan kepada pemesan. Saya akan bahas mobil ini mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya baik. Kondisi saat ini pecah parah tidak ada, hanya ada sedikit-sedikit lecet ya. Seperti ini, baret-baret halus ya. Tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang karena luka ya. Tapi overall tidak ada pecah parah. Chrome yang ada di grill ini juga kondisinya baik. Luka-luka sedikit saja. Overall bumper depan ini tidak ada pecah parah. Tapi jika ingin mulus total, ingin detail banget mulus karena luka-luka sedikit seperti ini tidak bisa dipoles, dicat ulang bisa. Satu panel hitungannya satu bumper 500.000. Headlamp bagian kiri utuh, dan untuk kap mesin kondisi catnya baik. Jadi ada beberapa yang bisa dilewat, tidak semuanya lecet ya. Ketebalannya di 87,4 mikron. Jadi masih original untuk cat kap mesin ini. Velgnya masih ori 15 inci. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak. Baik kondisinya, layak sekali dipakai. Kemudian produksi ban di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2022 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,10 mm. Jadi masih sangat bagus sekali untuk ban depan bagian kanan, layak dipakai. Liner fender bagian kanan utuh, dan untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal, masih layak dipakai. Fender depan kanan kondisi catnya baik, ketebalan catnya 69,7 mikron, masih original. Spion bagian kanan ini sedikit-sedikit luka saja, pecah parah tidak ada. Mikasen utuh, dan untuk pilar-pilar ini rata-rata masih pada ori. Bagian atas juga sama, masih pada ori 65,9 mikron. Tidak ada pecah, tidak ada lecet, jamur bisa hilang dipoles. Antena utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2017. Ketebalannya saya akan ukur 5,60 mm. Untuk ketebalan sih masih baik dan fisiknya juga tidak ada retak. Tapi sudah expired. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi saran saya diganti. Karena pastinya di dalamnya ada yang retak. Untuk jenis ban Dunlop seperti ini 18565R15 harganya di 770.000 lah satu ban. Kemudian velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Untuk lecet sedikit sih pasti ada ya, namanya juga mobil dipakai bekas membuka ban. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang. Tapi untuk chrome seperti ini, velg two-tone seperti ini paling diganti warna, tidak bisa di chrome lagi ya. Bisa mulus total, hitungannya satu velg dicat ulang 150.000.
Kemudian pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 81,8 mikron, masih ori. Pintu belakang kanan sama, kondisi catnya rata-rata baik. Tidak ada pecah parah. Ketebalannya 60,3 mikron, masih ori. Pintu depan kanan sama, tidak ada pecah parah, kondisinya baik. Ketebalan catnya 61,7 mikron, rata-rata masih pada ori. Kemudian untuk karet balon bagian driver ini kondisinya baik, dan untuk semua pilar sudah kita cek, ada las titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena pilar-pilarnya utuh. Silar pintu juga utuh, karet pintu utuh. Kemudian untuk pintu belakang, kanan kiri, untuk tipe E dia sudah electric power sliding door. Semuanya masih berfungsi. Dan untuk karet balonnya bagian pintu belakang kanan ini utuh. Karet pintunya utuh. Sealer pintu juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Karena rata-rata catnya juga masih ori. Jika pernah ada tabrakan keras, pastinya di repair, naik dempul, dan mobil ini catnya masih ori. Pilar-pilar juga utuh, sealer juga utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, emblem utuh. Ketebalan cat bagian bagasi belakang 135 mikron. Bagian bagasi belakang pernah dicat ulang. Kemungkinan ada lecet ya, dan dicat ulang. Ketebalan masih baik, hanya naik cat 1 kali. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Tidak ada pecah parah, hanya ada sedikit luka saja seperti ini. Artinya jika tidak pecah parah itu bisa dilewat ya, enak dilihat. Tapi jika ingin detail banget semuanya mulus, hitungannya seperti bumper depan, satu panel 500.000. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Trim bagian kanan ini utuh, dongkrak kunci roda ada di sini. Kemudian untuk trim bagian kiri sama utuh. Lantai bawahnya juga sudah di cover ya. Dan untuk originalnya ada di dalamnya. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 7,83 mm. Jadi masih bagus sekali untuk bahan serep, layak dipakai. Silar bagasi belakang ini utuh. Karet balon bagian bagasi belakang ini juga utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras. Meskipun untuk bagasinya sudah di repaint, tapi kita punya alat ukur ketebalan cat. Jadi hanya pernah siram saja, siram cat. Kemungkinan pernah ada lecet dan dicat ulang. Kita sudah lihat dari cross member dan sealernya semuanya masih utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2017. Sama dengan belakang kanan. Ketebalan sama rata 5 mm, tapi sudah expired ya. Dan untuk fisiknya tidak ada yang retak. Artinya untuk dipakai dalam kota sih mungkin bisa lah. Tapi untuk luar kota kalau menurut saya digantilah karena sudah expired. Kemudian untuk bannya harganya yang saya jelaskan tadi, harganya sekitar 770.000 lah. Kemudian untuk velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Baret-baret sedikit ya ada, wajar namanya juga velg ori. Catnya juga masih ori. Jika ingin mulus total ya dicat ulang tadi, hitungannya
150.000 satu velg. Kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus, masih tebal. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, ketebalan catnya 108 mikron, pernah naik cat satu kali. Sama pintu belakang kiri tidak ada pecah parah, hanya jika kita lihat secara detail di beberapa handle saja ada yang sedikit-sedikit luka. Overall tidak ada pecah parah. Pintu belakang kiri ketebalan catnya 92 mikron, masih ori. Pintu depan kiri sedikit-sedikit lecet saja. Baret halus sih sebenarnya bisa dipoles ya, kecuali yang luka tidak bisa dipoles. Pintu depan kiri ketebalan catnya 63,4 mikron, masih ori. Kemudian untuk karet balon bagian pintu depan kiri utuh, karet pintunya utuh, sealer pintu juga utuh. Kemudian pintu belakang kiri karet balonnya utuh, karet pintunya utuh, sealer pintu juga utuh. Spion bagian kiri mikasennya utuh, baret-baret halus bisa hilang dipoles. Fender depan kiri sedikit-sedikit baret ada bisa hilang dipoles. Ketebalan fender depan kiri 69,9 mikron, masih ori catnya. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022. Jadi untuk ban depan ini kanan kiri pernah diganti di tahun 2022. Ketebalan hampir 7 mm ya. Jadi untuk ban depan kanan kiri layak dipakai. Paling yang diganti itu saran saya belakang ya, karena sudah expired, produksi di tahun 2017. Kemudian velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Meskipun tidak dicat ulang juga enak dilihat ya. Kemudian liner fender bagian kiri utuh, dan untuk kampas rem bagian depan kiri tebal, layak dipakai. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Rata-rata catnya mobil ini masih banyak yang ori, dan itu luar biasa. Mobil ini tahun 2012. Artinya sangat dirawat oleh owner lamanya. Jarang kehujanan, jarang kepanasan. Yang pasti jika sering kehujanan, sering kepanasan, ada pudar, ada bule, cat ngelotok. Dan mobil ini rata-rata yang original juga kondisinya masih baik. Jadi sangat dirawat oleh owner lamanya. Kemudian karena kita pengecekannya detail, jadi ada beberapa yang luka, baret halus, penyok, itu kita akan sampaikan kepada pemesan. Jika ingin diperbaiki, saya lihat sih ada 4 titik ya, bumper, kemudian sela-sela pintu, spion, bumper belakang. Jika ingin detail dimuluskan, di repaint 2 juta 4 panel tersebut. Kemudian overall tidak ada pecah parah. Artinya untuk bagian lecet bodi kan bukan PR fatal. Jika pemesan tidak masalah di bagian lecet bodi ya bisa dilewat, lumayan 2 juta. Dan untuk poles sih perlu, ada beberapa baret halus, kemudian jamur, itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon mulai dari poles bodi, full interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis mobil MPV, SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini rata-rata catnya masih ori, dan itu pasti tidak ada bekas insiden, tidak ada bekas tabrakan keras. Dan yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness, tidak ada ketebalan yang tinggi, semua pilar-pilar, silar pintu utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Honda Freed E tahun 2012 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder iVTEC. Tenaganya 118 PS, torsinya 145 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 5 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 12 sampai 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak, tidak ada asap. Jadi jelas
pembakarannya masih sempurna, mesinnya jelas bagus. Dan untuk radiator ini masih menggunakan air coolant, jadi pendinginan juga masih bagus. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya, bawah juga semuanya masih pada kering ya. Gearbox kering, karter kering, kotor sih bisa hilang di salon. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Cover valve, kemudian gearbox, kemudian bawah, karter, seal krek as, semuanya kering. Tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Kemudian mobil ini kilometernya 98.000. Dan untuk penggantian oli berikutnya semuanya ada catatan. Untuk oli mesin ada di 99.000. Jadi 1.000 lagi. Dan untuk oli transmisi otomatis juga di 99.000. Jadi untuk oli mesin 450.000 jika ingin diganti ya. Dan untuk oli transmisi 600.000. Jika mau di flashing ke bengkel resmi itu di 1,2 juta. Hasil tes olinya sih masih bagus semua, 48,5%. Ini oli mesin. Hanya minyak rem ya yang minta waktunya dikuras. Ada beberapa kadar air sudah cing, baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Kuras minyak rem 250.000. Aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Dan ini hasil tes kesehatan akinya di bawah 50 ampere, CCA di 300 ya. Blaze white good. Baterai health di 100%, jadi masih bagus sekali hasil tesnya. Histori pembeliannya juga ada di Soft and Drive di tahun 2022 bulan 2. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4-5 tahun. Jadi jelas masih layak dipakai. Kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh. Cat dalam kap mesin ini juga masih ori, utuh. Apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, masih ori, remote juga aktif, dan dari remote ini kita bisa membuka elektrik pintu sliding door. Ini bagian kanan ditekan dan ditahan seperti ini. Aktif, bagian kiri juga sama, ditekan dan ditahan. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini juga kondisinya baik. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Untuk electric mirror, electric power retract posisinya di sini tombolnya. Bagian kanan aktif, electric mirror bagian kanan aktif. Kemudian electric mirror bagian kiri sama, berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip model retract kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror dan kondisinya baik. Lampu-lampu kabin ini juga semuanya aktif. Spion tengah sudah daylight, kondisinya baik. Sun visor bagian driver kondisinya baik, dan ada vanity mirror sama, utuh. Dan untuk joknya masih ori, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit sih bisa hilang di salon ya. Dan untuk jok bagian driver sama, kondisinya baik, kotor sedikit bisa hilang di salon. Karpet lantainya juga sudah di cover ya, originalnya ada di dalamnya. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok ini juga tidak ada karat, bahkan tuas slidingnya juga masih plastikan. Besi-besi di atas dashboard ini semuanya tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Nah ini ya, masih plastikan tuas-tuasnya. Kemudian besi di atas dashboard juga masih putih. Marker pabrikan juga masih pada ada. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on.
Soket OBD2 sudah terpasang dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Di indikatornya juga tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, ABS, EPS, semuanya nyala. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua ya. No fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian untuk kilometer 98.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ini. Histori lamanya juga ada ya. 2023. Nah ini 99.000. Ini oli transmisi. Nah ini 2020 juga ada historinya. Terakhir itu oli mesin dan oli transmisi otomatis di 99.000 historinya. Jadi tinggal 1.000 lagi ya. Tadi jika mau diganti, saya jelaskan tadi untuk ganti oli mesin 450.000, oli transmisi otomatis itu di 600.000. Jika ingin flashing 1,2 juta. Kemudian untuk setir kondisinya masih bagus banget ya, kulit jeruk, tidak ada yang cacat. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang cacat, masih ori. Mobil ini ada buku servisnya, tapi tidak servis record, hanya beberapa kali saja masuk ke bengkel resmi. 2013, 14, terakhir 2015. Untuk mengecek odometer original atau tidak itu harus ada buku servis dan harus servis record ya dari 2012 sampai 2023. Tapi jarang untuk mobil tahun 2012. Jadi harus kita lihatnya dari yang lainnya, ciri-ciri setir, pedal rem dan gas. Dan mobil ini jika kita lihat dari setir yang masih sebagus ini, pedal rem yang tidak ada yang habis, dan mobil ini masih tangan pertama dari baru. Dan itu jarang sekali diputar-putar kilometernya jika masih tangan pertama ya. Jadi mobil ini jelas masuk akal untuk kilometer 98.000. Kemudian untuk power steeringnya juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Dan untuk kaca depan ini kaca filmnya baik, tidak ada yang baret. Wipernya aktif, airnya juga hidup, ngipasnya juga masih detail, karet wiper masih bagus. Dan untuk bagian belakang sudah bunyi ya, ngipasnya sudah kurang detail. Jadi baiknya diganti untuk karet wiper belakang 80.000. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh, dashboard juga tidak ada yang cacat, semuanya utuh. Bagian kiri ventilasi AC juga utuh, ada cup holders, laci juga kondisinya baik. Kemudian ventilasi AC bagian tengah utuh. Untuk lampu yang tidak aktif itu lampu rem di bagian belakang. High mount stop lamp juga ikut mati ya. Jadi sudah saya sampaikan kepada pemesan jika hanya kabel atau sikring 100 sampai 200 ribu lah jasanya. Tapi jika harus ganti high mount stop lamp itu agak mahal yang nempel di kaca bagasi belakang ya. Itu bisa di 500 ribu lah penggantiannya. Kemudian head unit merek Kenwood double din model lama ya. Masih aktif. Suaranya juga aktif. Semuanya speaker aktif. Ini untuk volume. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, gear AT 5 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas, masih baik kondisinya, masih responsif. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin ya, dari 30,3 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini
Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan. RPM di 900, jika dapat sampai di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini langsung dapat di 26 ya. Ini pelan-pelan turun karena kaca juga tidak ada yang kami tutup. 25,4 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini juga masih pada rapi ya. Ada power outlet 12 volt, ada satu buah cup holders, kondisinya baik. Kemudian di bagian jok driver dia ada armrest, masih baik kondisinya. Untuk semua trim utuh. Kemudian trim bagian kiri juga sama utuh. Plafon bagian baris ketiga ini juga sama utuh, hand grip semuanya utuh. Dan untuk jok baris kedua Honda Freed Captain Seat, masing-masing dapat armrest. Kondisinya baik. Kotor sedikit saja bisa hilang di salon. Kemudian bagian kanan juga sama, kondisinya baik, kotor-kotor sedikit bisa hilang di salon. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahun 3 juta PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 2 2025 dan untuk plat 2027. Surat-surat ini juga sudah kita cek keasliannya. Semuanya asli. Nomor rangka mesin juga sudah kita cek, semuanya sesuai. Dan mobil ini masih tangan pertama dari baru. Faktur juga masih disimpan. Kemudian jok baris ketiga, trimnya utuh, joknya juga sama ya, utuh masih ori. Trim bagian kanan utuh, kotor-kotor sedikit ya bisa hilang di salon. Plafon bagian baris ketiga ini juga sama, kondisinya utuh. Mobil ini interiornya rapi, hanya perlu nyalon saja agar tambah bersih. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Elan dari Cilegon, Banten. Untuk kaki-kaki mobil ini juga tidak ada perbaikan, masih senyap, masih normal, suspensi juga. Jadi untuk kaki-kaki mobil ini tidak perbaikan. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi, mobilnya sering jalan juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak dibeli. PR-nya juga masih di batas wajar. Pembelian mobil ini di harga 133 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan rapi-rapi di mobil ini berikut dengan jasa. Totalnya di 145.300. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Honda Freed E tahun 2012. Dana aman di 135 juta sampai 145 juta. Dana tersebut sudah total, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya dan sudah ada hitungan jasa. Untuk pembelian mobil sih mungkin di 130 sampai 135 juta. Sisanya itu untuk rapi-rapi. Karena sudah pasti jika kita beli mobil bekas, pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Kemudian kita transparan, Anda bisa cari sendiri infonya di OLX atau di marketplace Facebook. Kita yang turun ke lokasi, kita yang akan inspeksi unitnya. Kemudian informasinya dari kami seperti mobil ini, pemesan pas waktu transaksi juga saya persilahkan untuk nego langsung kepada owner. Jadi pemesan juga bisa menentukan sendiri budgetnya. Misalnya dapat harganya murah, kemudian perbaikan misalnya sedikit, bisa terjadi karena harga mobil bekas itu tidak akan sama rata. Kondisi mobil bekas juga tidak akan sama rata. Jadi tergantung rezeki. Estimasi dana 135-145 itu hanya gambaran. Jadi Anda sendiri yang menentukan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja.
Kemudian untuk masuk di pesanan, pertama silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya, dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga, sudah setuju dengan prosedurnya, silakan Anda waiting list, nanti kita akan kirim format pesanan selanjutnya. Kemudian jika Anda ingin tanya-tanya tentang mobil, ingin mobil apa, kemudian budgetnya berapa, silakan Anda follow Instagram saya. Silakan bertanya di postingan terbaru karena saya akan balas di situ. Kemudian selain kita terima jasa pencarian mobil bekas, kita juga bisa bantu jual mobil, bisa bantu pemasaran mobil Anda. Silakan Anda WhatsApp. Kemudian unit ready juga kita ada di Cilegon. Silakan Anda lihat di profil YouTube kami. Di situ ada video unit ready. Barangkali Anda tertarik, unit ready lokasinya di Cilegon. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.